sekali lagi buat Tuhan kita Allah yang luar biasa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Raja damai, penasehat yang agung. Dan dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Amin saudara. Sebelum kita duduk, mari beri salam satu sama lain dulu. Sebelah saudara katakan selamat Natal kalau yang belum sempat ketemu Natalan. Dan menjelang tahun baru sebentar lagi kita akan masuki tahun yang baru. Dan sebelum saudara duduk kita akan menyapa juga ada jemaat atau ada teman-teman kita yang rupanya nggak kebagian tempat di dalam sini. Jadi ada di Jordan Hall. Saya nggak tahu apakah bisa di-relay gambarnya kalau ada. Nah saudara ada yang di Jordan Hall juga. Mari kita berikan salam buat yang ada di Jordan Hall. Tuhan Yesus berkati saudara yang ada di Jordan Hall juga. Amin. Puji nama Tuhan. Dan selamat menikmati walaupun mungkin saudara nggak melihat aslinya. Saudara hanya melihat di layar. Tapi saya percaya hadirat Tuhan juga ada di sana. Dan siap untuk berkati kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, di akhir dari tahun 2013 ini, kita mau ucap syukur. Tadi ada, benar, saudara mesti beli tepuk tangan sama mereka tadi yang udah main drama. Itu seperti drama spontan aja gitu saudara. Tapi memang mereka berlatih. Dan begitulah kalau pendeta Agus nggak bertobat dulu tuh saudara. Sudah bisa lihat tampangnya seperti apa ya. Dan kita mengucap syukur kalau dia diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Saya kaget juga, saudara saya juga nggak pernah menyangka bahwa akan jadi seperti itu tadi kejadiannya. Tapi kita mengucap syukur kita bisa diajar oleh nilai-nilai yang baik dari drama singkat, drama yang kita tahu, yang kita juga sudah kenal ceritanya. Dan itu semua membawa kebaikan. Dan saya percaya sudah dapatkan pengajaran yang baik dari sana. Dan pada hari ini saudara, khusus pada hari ini, kita akan sama-sama merenungkan Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Dan kita akan melihat satu demi satu ayat-ayat ini, bagian demi bagian dari ayat-ayat ini. Dan saya berdoa biar dalam 43 menit ke depan, kita akan bersama-sama mendapatkan satu arahan dari Tuhan. Dan saya diberkati juga dengan perenungan ini sementara saya mempersiapkan beberapa waktu yang lalu. Dan ini akan menolong kita untuk bisa melewati tahun 2013, ya kita sudah lewati dan kita akan segera memasuki tahun 2014. Dan bagaimana kita harus menghitung hari-hari kita sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan mau untuk kehidupan kita semuanya. Dan Mazmur 90 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17 ini, kalau saudara sudah siap, saudara bisa baca di atas atau baca di Alkitab saudara, baca di gadget saudara, dan siap-siap tulisan-tulisan saudara. Kalau sudah dapatkan inspirasi sesuatu dari apa yang kita bahas bersama-sama pada pagi hari ini, cepat-cepat catat. Ya karena mungkin itu suara Tuhan buat saudara untuk tahun 2014. Saya nggak tahu suara Tuhan apa buat saudara secara pribadi satu dengan yang lain. Tetapi saya sangat percaya Tuhan akan berkata-kata kepada saudara pada pagi hari ini melalui ibadah kita pada pagi hari ini, sehingga nanti saudara bisa tahu apa yang harus saya lakukan di tahun 2014, apa yang harus saya persiapkan, apa yang harus saya manage, apa yang harus saya kembangkan, apa yang harus saya hilangkan, apa yang harus saya potong, apa yang harus saya tanam. Dan kita akan mengerti. Saudara buka hati saudara pagi ini dengan baik. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, dimulai dengan kata Tuhan, saya suka itu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Amin saudara. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Dialah Allah, Dialah Tuhan kita. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi dan berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Nah sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami dengan keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gerammu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan. Berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi.
dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, kalau sudah percaya ini nanti sudah boleh katakan amin. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kita atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin, puji nama Tuhan. Wah, ini ayat-ayat yang sangat luar biasa. Puitis banget saudara. Dan ini sebuah puisi yang ditulis oleh Musa. Waktu Musa adalah seorang pemimpin yang besar. Dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu harus memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. Tapi pada kenyataannya Musa sendiri gak masuk ke tanah perjanjian. Tapi Musa memimpin mereka sepanjang perjalanan di padang gurun. Nah, padang gurun, kalau saudara baca buku Great Life, padang gurun itu berbicara mengenai proses kehidupan kita, saudara. Ada orang yang terus putar-putaran di padang gurun. Ada orang yang udah keluar dari kegelapan. Ada orang Kristen yang katanya Kristen, ya sudah percaya kepada Yesus, keluar dari kegelapan, lalu mulai masuk dalam kehidupan padang gurunnya. Nah, berapa lama kehidupan padang gurun itu ditentukan oleh bagaimana sikap kita, respon kita, hidup kita, memanage hidup kita selama di padang gurun. Sehingga kita bisa cepat lewatin padang gurun, masuk ke tanah perjanjian kita. Tapi kalau orang yang gak bisa ngitung, gak bisa memanage hari-harinya, gak bisa memanage kehidupannya selama proses padang gurun, mereka gak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. Dan kehidupan kita adalah kehidupan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Nah, dari satu kemuliaan ini kepada kemuliaan yang berikutnya, itu bisa kadang-kadang itu disebut padang gurun juga, saudara. Jadi padang gurun itu gak cuma sekali jalan, padang gurun bisa berkali-kali jalan. Karena apa? Karena kehidupan kita itu dari satu kemuliaan, naik lagi pada kemuliaan yang lebih tinggi. Nah, kalau kemuliaan yang lebih tinggi, maka naik lagi pada kemuliaan yang lebih tinggi, harus melewati proses yang lebih sulit lagi, itu disebut padang gurun lagi. Nah, seberapa lama proses ini berjalan, seberapa cepat saudara mau sampai dari satu titik kepada titik yang berikutnya, itu sangat ditentukan oleh bagaimana saudara memanage waktu-waktu ini. Itu sangat penting, saudara. Dan oleh sebab itulah latar belakangnya Musa, kenapa dia tuliskan puisi ini, dia tuliskan doa ini, dia tuliskan lagu ini, itu menjadi pelajaran buat kita. Nah, kalau saudara lihat di dalam ayat yang pertama, mari kita telusuri satu-satu. Pasang seatbelt saudara sebentar, jangan pergi kemana-mana. Tapi saudara lihat ini, ayat pertama doa Musa abdi Allah, dikatakan yang pertama adalah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu Tuhan. Itu nomor satu, itu mutlak, bukan yang lain. Kalau saudara mau memulai tahun 2014, mulai dengan kata apa saudara? Tuhan. Kalau saudara sepakat katakan yes. Tuhan, dia adalah yang pemula dan dia juga yang akan mengakhiri. Dia yang alfa dan dia juga yang omega. Dia yang awal dan dia juga yang akhir. Jadi kalau kita mau mulai segala sesuatu, mulai dengan kata Tuhan. Dia adalah sang protektor. Dia adalah pelindung kita. Dia adalah Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Our dwelling place katanya. Engkaulah tempat perteduhan kami. Engkaulah tempat di mana kami bisa ngerasa aman. Engkaulah tempat di mana kami bisa ngerasa disinilah tempat yang sesungguhnya. Inilah surga yang sesungguhnya. Di mana ada Tuhan, di situ ada surga. Walaupun kita dibawa ke neraka, tapi kalau Yesus berjalan bersama dengan kita, neraka bisa jadi surga. Artinya apa saudara? Walaupun kita berjalan dalam lembah yang gak nyaman, dalam lembah kekelaman, dalam ketakutan, dalam situasi yang menyeramkan. Seperti tadi. Tapi kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka tempat itu akan menjadi tempat perteduhan yang aman. Our dwelling place, mulai segala sesuatu dengan Tuhan. Dan itu yang dimulai oleh Musa dalam doanya. Tuhan, engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Saya berdoa, saudara gak menjadikan Tuhan hanya untuk diri saudara. Kita berdoa supaya kita gak menjadikan Tuhan, dia raja di atas segala raja, hanya untuk kita. Tapi kita mau supaya keturunan kita juga, mereka juga akan melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah rajanya. Amin saudara. Tolong saya untuk bisa bersemangat pada pagi hari ini. Minum dulu sedikit. Jatuh lagi. Saya gak mau kalau cuma saya yang percaya kepada Yesus dan mengalami Yesus. Saya mau supaya istri saya ngalamin Yesus. Saya mau supaya anak-anak saya mengalami Yesus.
Dan saya mau anak-anak saya mengalami Yesus. Setelah mereka punya anak, cucu saya mengalami Yesus. Mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Tapi bagaimana saya hidup sekarang, itu akan menentukan bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan sekarang. Bagaimana saya tempatkan Tuhan dalam hidup saya sekarang. Itu akan sangat menentukan bagaimana keturunan saya nantinya. Tapi Tuhan dalam doa, Musa dalam doanya kepada Tuhan katakan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun temurun. Wah, gak ada yang lebih indah. Saudara gak bisa dibayar dengan apapun. Kalau saudara bisa ngelihat gini, anak cucu saudara hidup bahagia dalam Tuhan. Gak bisa dibayar oleh apapun juga, saudara. Dan itu merupakan tangisan dari banyak orang tua yang menyesal karena mereka gak bisa lihat anak cucu mereka hidup aman di dalam Tuhan. Ada berapa banyak orang tua yang menyesal, saudara. Karena mereka gak hidup selama anak masih kecil, mereka gak hidup. Ngatur hidup mereka supaya anak-anak juga kenal jalan-jalannya Tuhan. Ingat ini, saudara. Tahun 2014, sekali lagi, adalah tahun yang terbaik dari 2013 tahun yang pernah lewat. 2014 adalah tahun yang terbaik dari 2013 yang pernah lewat. Kalau sudah percaya katakan amin. Kita semua mau percaya ini. Tapi tergantung sekarang siapa yang kita tempatkan sebagai pemimpinnya. Kalau Tuhan yang kita tempatkan sebagai pemimpin, tahun demi tahun yang akan kita lewati akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Oleh sebab itu mari sama-sama kita mulai dengan Tuhan, saudara. Sebagai tempat perlindungan kita. Turun-temurun katanya. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah. Haleluya. Ayat yang ketiga. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Satu. Kenapa kita harus taruh Tuhan nomor satu? Karena dia yang punya hidup kita. Dia yang bisa bilang begini, hari ini pulang. Kalau dia bilang hari ini pulang, siapa yang bisa bilang enggak mau? Gak ada. Saya mau ucap syukur ada saudara saya Koloknen ada di tempat ini. Sebuah kesaksian hidup yang luar biasa. Dokter, ada orang yang bilang 15 detik, ada orang yang bilang 15 menit, sempat hilang. Garisnya lurus, saudara. Dan sementara hilang itu saya tanya, Koloknen ngelihat apa waktu itu? Sementara hilang. Karena garisnya udah lurus, harusnya udah meninggal, saudara. Cici bisa bersaksi. Tapi waktu dia katakan begini, saya nggak ngelihat apa-apa, yang saya lihat cuma firman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu. Haleluya. Saudara dengar, dan waktu dia udah lewat begitu, saya nggak tahu 15 menit kayaknya sih ya. Kok ya? 15 menit, sudah bisa bayangkan 15 menit ini mujizat. 15 menit otak nggak masuk, jangan 15 menit, 1 menit aja otak nggak masuk. Oksigen, rusak itu otak, brain damage. Kerusakan otak, nggak mungkin sadar. Dia masih bisa kenalin saya waktu dia ngelihat saya. Dia, pastor, dia mau salaman. Dia masih ingat, saudara. Kenapa? 15 menit hilang. Dan Tuhan bilang gini, waktumu belum tiba, pulang lagi. Pulang lagi, hidup lagi. Bisa jalan lagi. Saya percaya kesembuhan sempurna akan terjadi dalam kehidupannya. Sudah dengar ini. Bahwa begini loh, Tuhan yang punya hidup kita. Jangan main-main sama Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan. Karena dia yang pegang kehidupan kita. Kalau dia bilang begini, walaupun kamu sekarang ini lagi jaya-jayanya ya. Ya kamu lagi punya anak, lagi hebat-hebatnya. Usahamu lagi hebat-hebatnya. Pelayananmu lagi top-topnya. Tapi sekarang stop. Mau bilang apa saudara? Siapa yang bisa tahan? Saudara mau nyogok Tuhan. Kita mau bayar apa Tuhan? Untuk bisa stop Tuhan. Jangan. Kecuali Hizkia. Oke itu kisah lain. Dia bisa minta 10 tahun tambahan umur dari Tuhan. Tapi kebanyakan dari manusia enggak. Kenapa? Karena kalau dia udah bilang begini, kembali kepada debu. Kembali kepada debu. Stop kita. Selesai kita. Saudaraku, sekuat apa saudara, sehebat apa saudara, sekaya apa saudara, seberkuasa apanya saudara, kalau Tuhan udah bilang stop, kita stop saudara. Nggak ada yang bisa tahan. Oleh sebab itu kenapa kita mesti bilang gini, Tuhan engkau nomor 1 buat tahun 2014, engkau yang nomor 1. Enggak ada yang lain, hidupku ada di dalam tanganmu. Aku aman di dalam engkau. Aku mau hidup sesuai dengan apa yang engkau mau. Kasih aku kesempatan buat lihat semua yang baik daripada Tuhan. Kasih aku kesempatan untuk itu. Tuhan akan kasih kesempatannya. Kalau kita baca dalam ayat yang selanjutnya. Sebab ayat yang keempat. Di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam.
Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi. Seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Sudah lihat ini. Tuhan kasih kesempatan. Mumpung masih hidup. Mumpung Tuhan belum stop napas kita. Dia kasih kesempatan. Tapi kesempatan itu, waktu yang disebut waktu itu sangat terbatas. Limited edition. Sangat terbatas sekali edisinya. Ada yang 70 tahun. Ada yang 80 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Ada yang 15 tahun. Tapi nggak ada seorang pun yang tahu. Cuman intinya adalah begini, firman Tuhan bilang. Itu seperti, kalau 1000 tahun itu seperti satu hari. Saya lagi ngobrol-ngobrol minggu lalu sama, saya lupa David atau sama siapa gitu, sama Jimmy. Itu baru tahun lalu, tanggal 31 Desember malam jam 12. Pas jam 12 teng, itu kita sama-sama nyalain itu saudara. Petasan yang naik ke atas, dar gitu. Kita beli banyak banget waktu itu. Ngumpul sama-sama berapa keluarga, buar gitu ya. Rasanya baru kemarin. Terus saya bilang, udah setahun. Berapa banyak di antara saudara yang lagi bilang begini, gak kerasa ya. Saya kalau ngeliat anak-anak Rachel sama Priscilla, kemarin baru ngobrol juga sama saudara-saudara, ini anak udah pada gede amat ya gitu. Terus kita bilang, iya, gak lama lagi SMP. Cepet banget saudara, waktu tuh cepet banget. Dari satu proses ini kepada proses ini, waktunya tuh cepet banget. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan bilang 1000 tahun sama seperti satu hari aja. Manusia itu seperti rumput yang tumbuh pada pagi hari berkembang, sore harinya udah mulai layu lagi. Itu cepet banget saudara, gak kerasa. Ada begitu banyak orang-orang yang sepertinya gitu, jago banget itu, hebat banget. Saya gak mungkin mati. Ya kita boleh bilang saya gak mau mati. Tapi kita pasti mati. Masalahnya waktu aja. Nah sementara kita lagi jalanin hal seperti ini, ingat hitung nanti waktu kita, itu firman Tuhan bilang. Karena kita dikasih kesempatan sama Tuhan, dikasih waktu sama Tuhan. Dalam ini sudah, saya setuju lah untuk orang bisnis, time is money. Waktu adalah uang untuk orang bisnis. Tapi kalau untuk kebanyakan orang, buat saya definisinya berbeda harusnya. Waktu adalah kehidupan. Jadi selama Tuhan memberi kita waktu yang katanya sangat cepet banget gitu. Cepet banget. Gak kerasa. Umur saya udah 42 sekarang. Gak kerasa loh. Baru ngelihat kemarin kayaknya di rapot itu ada foto kan. Saya lihat fotonya culun banget gitu. Sekarang kok jadi ganteng begini, jadi keren begini gitu. Saya bilang gak nyangka ya cepet banget gitu gantengnya kayak begini. Maksud saya adalah waktu itu sangat cepat berjalan. Jadi waktu adalah kehidupan. Kalau Tuhan bilang gini, waktumu tiba, waktumu habis, check out. Gak ada yang bisa terus mau check in. Gak akan bisa check in. Kalau Tuhan udah bilang check out. Siapa yang mau cepet-cepet check out? Gak mau, gak ada seorang pun yang mau. Kita masih minta kesempatan sama Tuhan. Kita bisa punya waktu sama Tuhan. Tuhan tolong berikan waktu tambah. Kalau bisa jangan 24 jam, gak bisa. Dia udah kasih waktunya. Ada waktunya. Bagaimana kita hidup di dalamnya, itu harus bijaksana. Nah dalam waktu ini, sudah dalam kehidupan ini ada kebenaran gini. Ini gak bisa kembali. Nyesel. Berapa banyak orang nyesel. Padahal tahun 2012 akhir tuh udah bilang begini nih, 2013 nih saya akan naik lebih tinggi lagi. Saya akan kerja lebih rajin lagi. Saya akan usaha lebih kuat lagi. 2013 nih, gak taunya 2013 semua habis nih. Terus yang ada apa gini? Aduh nyesel ya. Kenapa kemarin gak begini? Kenapa saya gak begini? Kenapa saya gak begini? Nyeselnya di akhir. Tapi gak bisa balik. Karena kebenarannya waktu itu gak bisa dibalik. Saudara mau bikin mesin waktu? Untuk bisa ngebalikin waktu saudara? Gak akan pernah bisa. Gak mungkin bisa balik saudara. Waktu itu gak mungkin bisa balik. Oleh sebab itu sebelum kita masuk ke dalam sebuah waktu, rancangkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu waktu gak bisa balik. Ini penting, sudah catat dengan baik. Waktu gak bisa balik. Yang kedua, waktu ada batasnya. Terbatas. Gak selama-lamanya. Kalau saudara harus mulai hari ini, jangan tunda besok. Karena waktunya terbatas. Kita gak pernah tahu besok punya kesempatan atau enggak. Kita gak pernah tahu besok punya waktu atau enggak. Saya mau ngomong nih sama anak-anak yang belum beres skripsinya.
Jangan nunda skripsi saudara. Jangan nunda tulisan saudara. Jangan nunda produktivitas kehidupan saudara. Kalau memang saudara bisa mulai dari hari ini, segala sesuatu yang baik. Kalau bisa mulai hari ini, kecuali jangan paksain mau menikah hari ini. Itu jangan dipaksa. Tapi gini maksud saya, semua yang baik, saya akan mulai mengasihi istri saya lebih dalam lagi. Mulai jangan besok, hari ini. Karena ada batasnya. Kita gak pernah tahu. Ada banyak orang-orang bilang begini, nyesel, papi udah gak ada. Nyesel. Selama dia hidup, padahal dia mau makan babi hong. Saya gak pernah bawain babi hong. Nyesel, coba dia hidup lagi. Makanya waktu dia meninggal, dibawain babi hong setiap hari. Ditaruhin foto, dikasih babi hong di situ. Pi, makan Pi. Udah gak bisa makan. Saudara. Kalau bisa lakukan hari ini karena waktu, hari, kehidupan itu ada batasnya. Yang pertama gak bisa balik, yang kedua ada batasnya. Lalu, saudara perhatian nih, di dalam antara kehidupan ini, saudara, dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kita, itu ada begitu banyak kesempatan-kesempatan yang selalu lewat di depan kita kalau kita nggak hati-hati. Yang selalu lewat di depan kita kalau kita nggak perhatiin hidup kita dengan benar. Selalu lewat, saudara. Nyesel. Tahun kemarin padahal saya harusnya udah lebih langsing. Selama 2013 padahal awalnya saya udah janji. Pokoknya tahun 2013 akhir langsing. Ternyata masih aja langsung. Masih belum bisa. Nyesel lagi, ya udah. Mulai lagi deh tahun 2014. Oke, ini kesempatan kita untuk bisa mulai lagi yang baru. Karena kita masih dikasih kesempatan. Ada kesempatan banyak saudara yang Tuhan berikan. Ada kesempatan saudara untuk dipromosikan. Tapi saudara gak ambil kesempatan itu. Saudara bilang, nanti besok-besok juga masih bisa. Tenang aja, saya masih belum terlalu siap. Kita gak akan pernah siap untuk sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kita gak ambil tanggung jawab itu dan belajar untuk lebih besar. Dengar ini saudara. Engkau gak akan pernah selalu siap. Ada orang-orang yang dipilih jadi ketua life group. Ini contoh aja dalam konteks kita. Dan bilang gini, saya belum siap, nanti aja tahun depan. Tahun depan udah gak ada waktu buat saudara. Karena gak pernah tahu, 2 bulan lagi mungkin akan ada yang murtad. Kita gak pernah tahu. Mungkin 2 bulan lagi akan ada yang dipanggil sama Tuhan. Kalau ini waktunya untuk berbuat baik, sekarang kesempatannya, lakukan sekarang. Jangan tunggu besok. Lakukan sekarang. Sekarang tanggal 29, 30, 31, masih ada 2 hari Pak untuk hang-hang di 2013. Begitu masuk tanggal 1, baru saya komitmen untuk lakukan sesuatu. No, kalau memang itu komitmenmu untuk tahun 2014, mulai dari hari ini. Tapi jangan sekarang, karena sekarang lagi dengerin khotbah. Ya, nanti pulang. Mulai dari sekarang saudara. Karena waktu sangat terbatas. Dia gak bisa balik. Dan di dalamnya selalu ada kesempatan-kesempatan yang terus akan lewat. Kalau kita gak tangkap dengan cepat, kesempatan itu akan lewat. Dan waktu kita akan habis. Oke? Nah, saya ingat-ingat gitu ya saudara. Waktu saya renungin ini, saya pernah dapat tapi saya hilang itu datanya. Lalu saya mikir lagi. Kalau saudara mau tahu betapa berharganya 1 detik. Saudara tanya sama runner up lari 100 meter. Runner up itu juara 2 lari. Runner up juara 2 ya, bener kan? Iya kan, bener kan? Jadi lari nih, lomba lari 100 meter. Juara satunya 8,9 detik. Juara 2-nya persis 9 detik. Beda 1 detik. Kalau saudara mau begitu berharganya 1 detik, tanya sama orang yang juara 2. Nyesek gak? Cuma 1 detik, kalau gak gue juara, cuma 1 detik. Tapi banyak orang yang buang-buang waktu detik. Kalau saudara mau tahu begitu berharganya 1 menit, tanya sama orang yang ketinggalan kereta semenit. Yang biasa naik kereta, ya, ini lagi aduh kenapa jadi macet, cepetan, angkot cepetan, aduh naik penumpang lagi. Padahal cuma 1 menit begitu saudara beli karcis, begitu saudara masuk ngantri, tuk. Cuma 1 menit. Wah itu nyeseknya luar biasa, begitu berharganya 1 menit. Tapi berapa banyak orang yang buang-buang 1 menit nih. Kalau saudara mau tahu artinya berapa berharganya 1 jam, tanya orang yang lagi terbang, ini bayangan saya sudah. Tanya orang lagi terbang berjam-jam, nggak ngedarat. Ini kapan mendaratnya ya? Tenang, masih 15 jam. 15 jam, wah
Terus nonton lagi, wah makan lagi, tidur lagi, antimo lagi, nonton lagi, makan. Betul, saudara, itu kalau berjam-jam naik pesawat tuh begitu kan. Begitu udah 4 jam, berapa jam lagi? 4 jam, aduh 4 jam. Berapa jam lagi? 1 jam. 1 jam mendarat. Itu begitu berharganya waktu 1 jam. Tapi ada begitu banyak orang yang buang-buang waktu dalam jamnya. Saudara coba bayangkan sekarang bagaimana dengan orang yang berharga sekali 1 hari buat dia. Tanya sama orang yang divonis sama dokter. Hidupmu hanya tinggal 4 hari. Kalau saudara divonis sama dokter hidupmu tinggal 4 hari. 1 hari berharga gak? Pasti bilang begini, beliin semua makanan yang bisa saya makan. 1 hari saya akan makan semuanya. Kenapa? Tinggal 4 hari soalnya. Atau ketemuin sama semua keluarga aja cepetan, ini sangat berharga. Wah itu dibela-belain. 1 hari sangat berharga. Karena usia tinggal 4 hari. Bagaimana dengan 1 bulan? Tanya sama ibu hamil. Bulan keberapa? Bulan ke-1. Aduh masih lama tuh, kesel. Bulan keberapa? Bulan ke-8. 1 bulan lagi. Bulan keberapa? Bulan ke-9. Udah mesti lahir nih bulan ke-9. Bulan ke-10 belum lahir. Bulan ke-11 belum lahir. 1 bulan itu jadi bingung saudara. 1 bulan itu sangat berharga. Kenapa jadi panjang amat di bulannya? Nggak keluar-keluar. Sudah ngerti maksud saya? Begitu berharganya waktu buat orang-orang dalam kondisi tertentu saudara. Bagaimana dengan 1 tahun? Tanya orang yang gak naik kelas. Tanya orang yang gak naik kelas. Gimana perasaanmu gak naik kelas 1 tahun? Ngulang lagi. Sementara teman-temannya ada di sana. Dia masih ada di sini aja. 1 tahun lagi gue mesti ngulang. Sudah ngerti maksudnya? Ini saudara. Kadang-kadang gini, kita ngerasa kita kebanyakan waktu. Orang yang kebanyakan waktu jadi dibuang-buang. Kalau saudara kebanyakan air, mandi dibuang-buang. Cukur. Betul gak? Shower lama 1 jam di shower. Gitu. Air dibuang-buang. Kenapa? Banyak. Coba kalau saudara cuma punya setengah ember air, disuruh mandi. Saya pernah ngalamin itu di Kalimantan. Airnya sangat sedikit. Air bersih maksud saya, sangat sedikit. Wah itu mandi gimana ya? Ini masih ada berapa orang lagi di belakang. Tinggal segini airnya. Saya adalah gembala yang baik. Saya harus mandi, orang lain juga harus mandi. Mana yang lebih penting? Saya mandi apa orang lain mandi? Kalau gembala yang baik, saya mandi. Karena kesian gembalanya nyium dombanya karena nyium gembalanya bau. Air tinggal segini. Karena sedikit, air jadi sangat berharga. Yang penting matanya dulu gak ada belek. Ininya dulu gak ada dahdir. Baru sini. Udah itu penting. Masih banyak airnya, masih banyak. Ada 2-3 orang lagi ngantri di belakang. Awas ya pakai air, hati-hati. Kenapa? Karena sedikit. Tapi kalau udah kebanyakan dibuang-buang. Kenapa banyak orang buang-buang waktu? Karena dia ngerasa punya banyak waktu. Tapi orang yang menghargai waktu dan tahu bahwa waktunya cuma sedikit. Firman Tuhan bilangnya cuma 70-80 tahun, cuma sedikit. Saya mau kasih lihat sama saudara sebentar. Dia akan menghargai waktu sedemikian rupa. Oh, nggak boleh main-main. Saya belajar ini selama 1 tahun ini, saudara. Lewat lagi. Ada kesempatan, lewat lagi. Aduh, usia nambah terus. Tapi saya langsung sadar, saya nggak boleh ngerasa punya kebanyakan waktu. Karena Tuhan memberikan batas waktu buat kita. Apa yang harus kita pakai? Nah, akibat tidak menghargai waktu, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9 sampai 9 sudah. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, seolah-olah dikenai murka sama Tuhan. Dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Orang yang gak menghargai waktu selalu terkejut-kejut dengan segala sesuatu. Kaget lagi. Terkejut. Lalu sepertinya dia ada dalam amarah Tuhan. Kenapa hidup saya jadi begini? Kenapa jadi ngaco seperti ini? Dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia gak hargain waktunya. Dia gak atur waktunya untuk A, B, C, D. Dia gak atur. Pelewatnya begitu aja, pada akhirnya dia gak bengong sendiri. Di akhir hari dia akan lihat, loh kok orang lain lebih berhasil, saya enggak. Akhirnya jadi hatinya ngegerutu. Akhirnya jadi protes. Akhirnya jadi gak ada ucapan syukur. Kita lihat ayat selanjutnya saudara.
Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, ayat 8. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun seperti keluh, kesah. Ngeluh aja gitu. Aduh kenapa ya? Lewat lagi 2013, aduh bosen banget nih hidup. Kenapa seperti ini? Karena dikasih tahu lagi sama si Musa, ayat yang 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang, lenyap. Cepet banget waktu itu. Siapa yang udah usia 70 tahun? Yang 70 tahun, boleh saya lihat angkat tangan saudara? Aineci 70 tahun, ada lagi? Paling tua Aineci 7. Oke, yang di atas 70, di bawah 80. Oh, yang di bawah 70, di bawah 70. Di bawah 70, benar di bawah 70, saya nggak salah nanya. Di bawah 70 tahun usianya, di bawah 70 tahun. Mayoritas di bawah 70 tahun. Berarti yang 70 tahun, firman Tuhan bilangnya apa? Usia manusia hanya 70 tahun. Kalau udah lewat, bonus, mengucap syukur pada Tuhan. Sekarang, oke, 70 tahun, masih bisa lagi 80? Masih yang 80 tahun. Yang 80 tahun, oh ada Tante Teten 80 tahun, ada lagi? Yang lain 80 tahun. Ma'amen 80 tahun. Si Engkong ada Engkong? Oh yang Engkong ada di sini. Kong. Engkong 80 tahun. 80 tahun. 80 lewat. 80 berapa Mak? Si Engkong Mak? 84 ya? 84 tahun. 84 tahun. 84 tahun masih segar. Saudara. Masih baca Alkitab setiap hari. Alkitabnya udah ganti puluhan kali. Karena sepanjang umurnya dia baca Alkitab setiap hari. Dibulak-balik sampai kucel. Tapi ini luar biasa. Ini jadi contoh buat kita, saudara. 80 tahun. Kalau udah lewat 80 tahun, mengucap syukur. Nah, di sini ada yang semua rata-rata di bawah 70 tahun. Berapa lagi waktu saudara ada dalam dunia ini? Hitung ya. Patokannya 80 tahun. Saya udah ngitung nih. Hitungan saya begini, saudara. Kalau 70 tahun, itu ada 25.550 hari. 25.550 hari. 3.640 minggu. 840 bulan. Kalau 80 tahun, 29.200 hari. 4.160 minggu. 960 bulan. Saya nggak pintar matematika, saya pakai kalkulator. Oke? Nah, umur saya 42 tahun sekarang. Itu udah lewat tuh, udah lewat. Udah ada berapa banyak yang lewat. Sisa umur saya 42 tahun. Yang seusia sama saya nggak usah ngitung lagi, saya udah hitungin. Umur 42 tahun kalau sampai 70, tinggal 10.220 hari. Sedikit loh. 1.456 minggu lagi waktu saya kalau sampai 70. 336 bulan lagi. Sedikit. Kalau umur saya 80 tahun, saya masih punya 13.870 hari, 1.976 minggu, dan 456 bulan. Hitung harimu, ayat yang ke-12 dikatakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hitung hari-hari kita. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Untuk bisa hidup dengan bijaksana dalam dunia ini. Dari satu waktu kepada waktu yang berikutnya. Dalam sebatas waktu ini. Bijaksana. Orang yang bijaksana yang diberkati Tuhan. Orang yang bijaksana hidupnya akan terus naik dan bukannya turun. Orang yang bijaksana yang akan melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Orang yang hatinya bijaksana bisa mengucap syukur setiap saat kepada Tuhan. Dan untuk bisa bijaksana, kita mesti hitung hari-hari kita. Jadi kunci jadi bijaksana adalah hitung hari, saudara. Jangan lihat hari. Beda nih, lihat hari sama ngitung hari. Shh. Kamu udah berapa minggu? Oh udah 9, ini masuk bulan 9 nih. Kalau bisa hari Rabu lahirnya. Kenapa? Hari Rabu bagus buat kamu. No. Setiap hari bagus buat kita. Karena Tuhan ciptakan setiap hari buat kita. Oke, setuju ya saudara ya? Tapi ngitung hari itu beda dengan ngelihat hari.
Ngitung hari maksudnya adalah begini. Oke, saya hari ini mesti ngerjain apa? Berapa lama saya harus ngerjainnya? Ini gak gampang saudara. Saya udah coba praktekin ini dalam beberapa minggu, beberapa bulan terakhir ini. Ternyata gak gampang saudara. Ada Iren di sini, Iren yang bantuin saya untuk scheduling semua kegiatan-kegiatan saya selama 1 tahun. Dan saya cuma bilang gini, saya cuma punya 52 minggu Ren. Saya cuma punya 52 minggu dalam 1 tahun. 52 minggu ini saya mesti apain? Saya mesti lihat-lihat kapan waktunya. Nah ini saudara, dalam menghitung hari ini yang penting. Ada prioritas yang harus kita taruh, yang mana yang paling penting. Prioritas. Sekali lagi saya butuh 4 kursi. Saya udah minta tadi sama teman-teman 4 kursi kalau bisa dibawain kursinya. Dan waktu saya tinggal 10 menit. Dan saya akan selesai cepat dengan ini. Saya mengulangi khotbah yang pernah dikhotbahkan oleh pendeta Yohana dan pendeta Agus waktu itu. Itu khotbah yang powerful kalau menurut saya. Karena kita bisa melihat prioritas-prioritas kehidupan saya. Mana tadi anak-anaknya yang mau bawain kursi 10? Kursi 10 lagi. Kursi 4. State manajernya kemana ya? Oh sudah ada, oke, thank you. Saudaraku, taruhlah begini. Ini kehidupan kita nih, ini kehidupan kita. Ini kehidupan kita. Oke? Saya dengan diri saya sendiri itu punya kehidupan. Lalu saya dengan keluarga saya punya kehidupan. Saya dengan pekerjaan dan pelayanan saya punya kehidupannya sendiri. Dan saya dengan sosial saya, lingkungan-lingkungan saya, komunitas saya punya kehidupannya sendiri. Nah, ada banyak orang yang salah untuk melihat prioritas. Lalu dibilangnya begini, Tuhan adalah prioritas saya. Tapi tanpa pengertian yang jelas tentang kata prioritas, Tuhan jadi prioritas. Jadi sekali-kali begini, ini Tuhan nomor 1. Baru keluarga nomor 2. Baru yang nomor 3, ini kerjaan. Baru yang nomor 4, diri saya sendiri. Ini adalah prioritas yang salah saudara. Sekali lagi saya mau ulangi aja khotbah ini pengulangan khotbah saja. Jadi kita nggak bisa menaruh Tuhan sejajar dengan keluarga kita. Kita nggak boleh menaruh Tuhan sejajar dengan pekerjaan usaha bisnis kita. Kita nggak bisa menaruh Tuhan sejajar dengan diri kita. Sejajar dalam pengertian begini, ini sejajar semua, tapi saya mesti nomor 1-in Tuhan. Dan yang repotnya adalah begini, pelayanan jadi Tuhan. Pokoknya saya mesti pelayanan. Keluarga nggak mau tahu, udah nanti dulu keluarga. Yang penting nomor 1 ini. No, pelayanan saudara bukan Tuhan saudara. Pelayanan saudara bukan Tuhan saudara. Ingat, Tuhan ada di atas semuanya. Ini yang benar. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dia bertahta atas semua kehidupan kita. Dia bertahta atas diri saya sendiri. Saya punya kewajiban untuk memprioritaskan diri saya sendiri. Apa itu? Saya mesti hidup sehat. Saya mesti belajar. Saya mesti berdoa. Saya mesti punya waktu. WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Ini saya prioritaskan buat diri saya sendiri. Tapi sementara saya udah prioritaskan ini buat diri saya juga punya prioritas-prioritas yang lain. Ini memang yang nomor 1 betul. Saya mesti lihat diri saya mesti belajar, saya mesti kembangkan diri saya mesti kembangkan kepribadian saya, karakter saya mesti bentuk hidup saya sedemikian rupa bersama dengan Tuhan. Ada nomor 1. Setelah itu, saya juga punya keluarga. Saya duduk sama keluarga saya. Saya harus ngelihat mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent, mana yang lebih harus saya dulukan. Bukannya berarti diri saya nomor belakang, enggak. Bukan berarti keluarga saya nomor 1, enggak. Kita lihat situasinya seperti apa. Tapi di atas semuanya adalah Tuhan yang bertahta di dalamnya. Nah waktu saya bilang keluarga saya penting. Memang penting saudara. Keluarga penting. Yang setuju katakan amin saudara. Keluarga penting. Tapi saya juga punya pelayanan pekerjaan. Penting enggak? Penting. Saya juga punya komunitas saya. Penting enggak komunitas? Penting. Besi menajamkan besi ada di sini. Saya bisa melihat banyak pekerjaan Tuhan melalui kesaksian-kesaksian melalui komunitas saya. Jadi komunitas saya penting, pekerjaan pelayanan saya penting, keluarga saya penting, diri saya sendiri penting. 4-empatnya penting dan 4-empatnya Tuhan bertahta di atasnya. Sekarang cuma dikasih 24 jam untuk ngatur gimana supaya 4-empatnya bisa jadi bagus.
Saya mesti punya waktu buat olahraga. Karena kalau saya sakit, kesian keluarga saya ngurusin saya sakit. Saya mesti punya waktu mesti jaga-jaga diri saya supaya betul-betul makanan yang saya makan itu gak membuat saya jadi sakit dan lain sebagainya. Saya mesti mengerti ini. Jadi ini prioritas buat saya. Yes, prioritas. Olahraga penting. Penting. Tapi olahraga bukan segala-galanya. Jangan sampai olahraga jadi pokoknya keluarga saya tinggalin. Hidup olahraga. Olahraga terus gitu. Enggak, ada waktunya. Makanya kenapa dibilang hitung. 1 hari 24 jam. Saya tidur berapa jam. Saya ngatur buat olahraga. Olahraga cuma setengah jam, 1 jam paling lama. Tapi kalau kita setia terus, tubuh kita jadi sehat. Lakukan pekerjaan jadi baik. Hubungan dengan keluarga baik. Hubungan dalam sosial juga baik. Nah, kalau kita belajar juga sama. Hitung, ada waktu belajar, ada waktu baca. Jangan terus-terusan pelayanan, tapi gak pernah diisi. Jangan terus-terusan, pokoknya saya gak mau tahu sama diri saya gak mau tahu sama pelayanan saya gak mau tahu lagi sama sosial saya. Keluarga nomor 1. Gak bisa, karena ini semuanya adalah kehidupan kita. Yang Tuhan sarankan adalah hitung waktu-waktumu. Hitung hari-harimu. Di mana engkau banyak investasi? Hari ini saya harus ngapain? Oke, hari ini ada pekerjaan yang sangat penting. Saya harus ninggalin keluarga saya karena saya harus nginep di luar kota. Saya nggak bisa sama-sama dengan keluarga saat ini. Oke, nggak jadi masalah. Itu penting, itu kerjaan. Tapi atur waktunya, kapan? Jangan terus-terusan keluar kota kerjanya. Nggak ada waktu buat keluarga. Nggak ada waktu buat pelayanan. Nggak ada waktu buat diri sendiri. Nah, ada orang yang bilang gini kok, yang penting keluarga saya, pelayanan bisa saya tinggal. Saya nggak perlu lagi pelayanan. Nggak bisa, karena sudah dipanggil untuk membangun tubuh Kristus juga. Kita ada dalam sebuah komunitas. Nah, ini adalah kehidupan kita. Hitung waktumu, satu-satu hitung hari-harimu. Supaya engkau beroleh hati yang bijaksana. Nah, sekali lagi, hati yang bijaksana itu bicara mengenai ucapan syukur, saudara. Bisa gak hati kita mengucap syukur? Nah, saudara dengar, waktu kita nggak bisa ngatur waktu kita, ketika kita tidak bisa mengatur waktu-waktu kita, ada hal-hal yang kehilangan akhirnya. Entah kita jadi kehilangan teman-teman kita. Mereka jadi ngejauh sama kita karena kita nggak pernah punya waktu buat mereka. Kita nggak pernah memberi buat mereka. Kita nggak pernah kasih perhatian buat mereka. Kadang-kadang kita juga lari dari pelayanan. Kadang-kadang keluarga kita ninggalin kita. Nggak suka sama keluarga kita. Dan pada akhirnya sudah lihat nih, sudah perhatikan. Tinggal kita sendirian dalam dunia ini. Lalu kita bilang begini sama orang-orang di sekeliling kita. Ini nggak beres nih. Tuhan nggak adil. Kenapa orang ninggalin saya? Kenapa istri saya ninggalin saya? Kenapa suami saya ninggalin saya? Kenapa anak-anak ninggalin? Sudah dengar saya. Karena kita nggak atur waktu kita bersama dengan keluarga kita, bersama dengan pelayanan kita, bersama dengan yang lain-lainnya. Kita nggak atur dengan sebaik-baiknya. Saya mau saudara fokus, sebentar lagi. Saya akan selesai dalam 2 menit. Hitung hari-hari saudara, itu bicara mengenai hitung prioritas saudara. Karena kita hidup di sana. Yang kedua, ada kebiasaan-kebiasaan dan rutinitas. Kalau orang udah biasa hidupnya seperti itu, setiap hari jadi biasa, setiap hari jadi biasa, setiap hari jadi biasa, setiap hari jadi biasa, baca Alkitab jadi biasa, berdoa jadi biasa, pelayanan jadi biasa, hubungan sama suami istri jadi biasa, ngomong sama anak jadi biasa, udah gak ada lagi passion. Karena udah jadi biasa. Saudara jangan aneh ya, dalam kehidupan orang yang sudah terpola rutinitasnya, termasuk agamawi, rutinitas agamawi, seringkali Tuhan goncangkan kehidupannya. Kenapa? Karena orang yang jalan dengan pola udah kayak mesin, mati. Hai, I love you. Hai, anakku, aku berdoa buat kamu. Udah jadi kayak mesin, saudara. Udah jadi kayak kebiasaan aja, tapi udah gak ada passionnya. Kenapa? Karena jadi rutinitas. Seperti rutinitas saja. Nah, orang yang hidupnya terus-menerus rutinitas, dia gak akan ngelihat pertumbuhan. Kenapa? Seringkali Tuhan izinkan ada goncangan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang kita gak bayangkan. Kenapa ini terjadi? Sebenarnya Tuhan lagi goncangkan. Hei, bangun! Kamu udah jadi kayak mesin. Mulai punya lagi cinta mula-mula. Kenapa ada banyak orang yang ngalamin begini? Kok semuanya lagi baik-baik ya? Kenapa kok tiba-tiba ini kejadian seperti ini?
Kenapa kok hubungan kami jadi tiba-tiba kejadian seperti ini? Tuhan lagi ngingetin kita, tergantung respon kita sekali lagi. Kalau kita bisa hitung hari-hari kita, oh rupanya saya kurang sentuhan sama istri saya. Karena saya kurang sentuhan sama istri saya, orang lain yang nyentuh istri saya. Kenapa kurang sentuhan? Karena saya kurang waktu buat istri saya. Kalaupun ketemuan tiap hari memang, tapi ketemuannya cuma di BBM. Kalau lagi tempat tidur juga, yang satu BBM sama temannya masing-masing. Nggak ngapa-ngapain, nggak ada waktu berdua yang intimate. Tuhan bisa goncangkan ini, karena ini udah jadi pola yang rutinitas. Ibadah juga bisa sama, dalam kehidupan kita bisa sama. Saudara jangan aneh, kalau 2014 mungkin kita akan ngalamin goncangan. Mungkin Tuhan lagi ngalamin, Tuhan izinkan kita ngalamin sesuatu yang kayaknya nggak nyaman. Ada yang satu perubahan. Yes, bisa aja. Karena mungkin kita udah terlalu terpola dengan kebiasaan. Kebiasaan itu bagus, saudara. Tapi kalau kebiasaan yang nggak bisa berubah, padahal dunia terus berubah, kita nggak akan pernah bisa maju. Saudara, Tuhan mau supaya kita punya hati yang bijaksana di dalam kehidupan kita. Dan waktu kita punya hati yang bijaksana, kita bisa ngejalanin kehidupan kita dengan bijaksana. Dan hidup yang bijaksana inilah yang menghasilkan kehidupan yang lebih baik di hari-hari yang berikutnya. Ditutup oleh ayat ini. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Kenyangkan kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Kenyangkan kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Kenyangkan kami. Kenyangkan, sudah di waktu pagi. 3 hal. Kenyangkan di pagi hari dengan kasih karunia Tuhan. Pagi hari, selalu mulai. 2014, mari sudah mulai. Pagi hari, hitung hari kita. Hari ini saya mesti ngapain? Berapa bulan lagi mesti ngapain? 1 tahun lagi mesti ngapain? Memang susah, tapi kita belajar. Nah waktu kita bisa hitung terus hari-hari kita. Lihat saudara, hidup saudara akan menjadi semakin efektif. Hidup saya dan saudara akan menjadi semakin bermultiplikasi. Karena waktu yang Tuhan berikan kepada kita menjadi waktu-waktu yang efektif untuk kita lakukan dan kerjakan. Hubungan saudara akan semakin lebih baik dalam keluarga. Hubungan dengan relasi bisnis saudara akan jadi lebih baik. Pekerjaan saudara menjadi lebih baik. Pasti akan ada promosi-promosi yang baru Tuhan akan siapkan buat kita. Asal kita mau atur waktu kita. Pelayanan saudara akan terus naik. Karena kita atur waktu-waktu kita. Mari tundukkan kepala saudara sebentar. Biar kita bisa menghitung hari-hari kita. Mungkin ada masa-masa sulit yang saudara alamin di tahun 2013. Yang kita alamin di tahun 2013. Doa kita adalah biar Tuhan membuat kita bersuka cita seimbang dengan hari-hari sulit yang kita lalui di 2013. Jangan terulang lagi kesusahan 2013 karena kita nggak atur hidup kita. Tapi biar Tuhan akan buat event seimbang dengan hari-hari yang pernah kita lewati. Yang mungkin mengalami banyak musibah, banyak celaka, banyak kegagalan. Tapi tahun 2014 akan menjadi tahun yang penuh dengan sukacita. Seimbang dengan 2013 kalau memang itu gagal. Tuhan akan gantikan. Kuncinya adalah ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Hitung prioritas saudara. Hitung kebiasaan apa yang menjadi satu kebiasaan yang perlu dirubah. Yang udah gak membawa buah dalam hidup saudara. Kebiasaan-kebiasaan mungkin dulunya baik, oke. Tapi dunia udah berubah. Kita mesti berani untuk berubah. Dare to change. Berani untuk berubah dalam nilai kita. Siap-siap. Kalau Tuhan goncangkan sesuatu, dia punya maksud. Supaya kita menjadi lebih baik. Mari datang kepada Tuhan. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang biasa melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Komitmen kita pagi ini adalah sementara kita memegang roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darahnya Yesus yang dimateraikan supaya kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Mari kita akan hidup di dalam Tuhan. Hidup dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Hidup dengan nilai-nilai yang diajarkan melalui firman Tuhan. Dan kita akan hitung waktu-waktu kita sesuai dengan firman itu. Sehingga kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berhasil. Great life adalah milik kita. Great life adalah janji Tuhan. Dan Tuhan gak pernah ingkar janji. Kalau dia berikan hidup dalam segala kelimpahannya, dia pasti akan berikan itu. Cuma kuncinya, apakah kita bisa mengatur dan menghitung hari-hari kita sedemikian rupa.
Sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Datang kepada Tuhan dengan hati saudara, dengan roh saudara, dengan ucapan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari renungkan firman ini.